Bagaimana Bang Adian? Soal apakah Anda menilai Presiden Jokowi saat ini sedang berkampanye atau melakukan tugasnya sebagai seorang kepala negara, berkunjung ke daerah-daerah dan membagikan bansos dan sebagainya? Satu persatu Mbak Nana. Pertama misalnya kita tanya, apakah Presiden boleh berkampanye? Boleh. Secara undang-undang boleh berkampanye? Boleh. Dalam situasi apa Presiden boleh berkampanye? Nah ini perdebatan. Perdebatannya di situ. Dalam situasi apa Presiden boleh berkampanye? Ketika kita masuk pada perdebatan seperti itu, saya cari-cari. Ketemu tuh pertimbangannya Mahkamah Konstitusi. Kalau tidak salah, yang bacain Pak Anwar Usman. Kalimatnya kira-kira begini. Sebab dengan rumusan demikian, justru pasal 299 ayat 1 Undang-Undang Pemilu secara tegas menjamin bahwa sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, hak presiden dan atau wakil presiden petahana untuk melaksanakan kampanye sama sekali tidak dikurangi jika hendak mencalonkan diri kembali sebagai presiden dan atau wakil presiden. Artinya dalam situasi apa dia boleh berkampanye? Ketika dia menjadi calon presiden lagi. Dia berkampanye untuk dirinya sendiri? Ya, saya presiden. Ketika saya menjadi calon presiden di periode kedua, boleh nggak saya berkampanye? Boleh. Kira-kira begitulah kata Pak Anwar Usman dalam amar pertimbangan Mahkamah Konstitusi ketika hak cuti presiden digugat. Kira-kira seperti itu. Artinya sebenarnya sudah selesai perdebatan kita. Teman-teman, bansos yang digelontorkan oleh Presiden Jokowi menjelang Pilpres kemarin, teman-teman, ya itu menjadi heboh dan banyak dibicarakan. Nah, kita lihat ya berapa jumlah bansos yang digelontorkan oleh ya Presiden ke-7 waktu itu dan sekarang sudah menjadi mantan presiden, ya di mana dia menggelontorkan bansos sangat besar di tahun 2024. Oke, di sini dikatakan bahwa cek fakta bansos jelang Pilpres 2024 tertinggi sepanjang sejarah. Ya, kita cek faktanya teman-teman bagaimana. Apakah memang benar bansos jelang Pilpres 2024 itu ya itu tertinggi sepanjang sejarah atau bukan. Nah, Presiden Joko Widodo, Jokowi menetapkan anggaran jumbo untuk belanja pada pos perlindungan sosial atau bansos tahun lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Lantas benarkah anggaran bansos jelang Pilpres 2024 cetak rekor tertinggi sepanjang sejarah? Nah, kita lihat apa yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan, teman-teman, yaitu Ibu Sri Mulyani. Karena tentu disitulah ada data tentang bansos itu. Kementerian Keuangan atau Kemenku yang mencatat alokasi anggaran untuk belanja perlindungan sosial atau Perlinsos untuk tahun anggaran 2024 adalah sebesar 496,8 triliun. Ini ya besar juga teman-teman, 496,8 triliun. Oke. Alokasi anggaran tersebut meningkat, ya ini meningkat katanya 53, triliun dari realisasi anggaran pada 2023 yang sebesar 443,5 triliun atau tumbuh 12,02% secara tahunan. Nah, ini berarti bahwa dari tahun 2023 dengan 2024 itu bansos naik yang meningkat kata Ibu Sri Mulyani ya sampai 53,3 triliun. Oke. Untuk diketahui alokasi anggaran perlindungan sosial tahun ini juga hampir menyamai anggaran perlindungan sosial pada 2020 yang terrealisasi sebesar 498,0 triliun saat terjadi krisis pandemi COVID-19. Nah, untuk menjaga daya beli masyarakat miskin, ya kata Ibu Sri Mulyani, dan rentan akibat kegiatan ekonomi yang terhenti saat itu, pemerintah bahkan menyiapkan program pemulihan ekonomi nasional, di mana belanja perlindungan sosial menjadi salah satu prioritas utama. Nah, teman-teman, mengutip laman resmi Kemenku, beberapa bantuan sosial yang dilangsungkan saat krisis pandemi, diantaranya seperti program Keluarga Harapan atau PKH, kemudian bantuan langsung tunai atau BLT, dana desa, bansos tunai, dan sembako, termasuk juga bantuan tidak langsung seperti diskon tarif listrik,
dan kartu prakerja yang disiapkan dengan total anggaran mencapai 203,9 triliun. Nah, kemudian teman-teman, apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani lagi bahwa setelah krisis yang menghantam pada 2020, anggaran perlindungan sosial pun cenderung menurun. Pada 2021, anggaran perlindungan sosial turun 6% dengan realisasi sebesar 468,2 triliun. Nah, kemudian pada 2022, realisasi anggaran pos ini juga kembali turun sebesar 1,6% menjadi 460,6 triliun. Nah, sementara realisasi anggaran pada 2023 turun 3,71% secara tahunan. Nah, ini anggaran bansos sepanjang 2014 sampai 2024. Oke. Utak-atik APBN demi bansos jelang pemilu 2024. Nah, kita lihat bagaimana APBN kita teman-teman pada jelang pemilu 2024. Sebagaimana diketahui anggaran perlinsos ya pada 2024 yang meningkat tinggi kerap mendapat kritikan. Pasalnya, tidak ada alasan yang kuat bagi pemerintah untuk menaikkan alokasi anggaran perlinsos yang jumlahnya hampir menyamai saat periode krisis pandemi COVID-19 di tahun 2020. Nah, kemudian pemerintah juga terkesan terburu-buru dalam menetapkan dan menyalurkan bantuan sosial di awal tahun ini, mendekati pemilu yang ditetapkan pada 14 Februari mendatang. Nah, pada konferensi pers hasil high level meeting HLM Tim Pengendalian Inflasi Pusat TPIP akhir Januari 2024, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa pemerintah akan melanjutkan program bantuan pangan hingga Juni 2024 dan bantuan langsung tunai hingga Maret 2024. Nah, kemudian bahwa Airlangga menegaskan program tersebut menggantikan program Bansos El Nino yang telah dijalankan pada tahun akhir 2023. Kemudian BLT El Nino juga berganti nama menjadi BLT Mitigasi Risiko Pangan. Nah, bantuan langsung tunai dengan judul Mitigasi Risiko Pangan untuk 3 bulan dan itu akan dievaluasi 3 bulan lagi dan 3 bulan pertama nanti diberikan sekitar bulan Februari yang sebesar 200.000 per bulan, kata Airlangga pada waktu itu. Ini tanggal 29 Januari 2024 dikatakan seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, pemerintah beralasan pemberian bansos ini sebagai salah satu upaya untuk mengendalikan laju inflasi pangan, di mana pada tahun ini pemerintah menargetkan inflasi pangan bisa terjaga tingkat di bawah 5%. Nah, Kementerian Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran sebesar 11,25 triliun untuk penyaluran BLT 3 bulan tersebut. Nah, kalau untuk 3 bulan itu 11,25 triliun untuk 18 juta KPM, keluarga penerima manfaat katanya. Nah, Sri Mulyani mengatakan BLT mitigasi risiko pangan untuk periode Januari sampai Maret ini akan disalurkan secara langsung atau dirapel, sehingga masing-masing KPM akan menjadi BLT 600.000 pada Februari 2024. Nah, setelah penyaluran untuk 3 bulan tersebut, pemerintah ke depan akan melakukan evaluasi terkait dengan kelanjutan BLT untuk periode 3 bulan setelahnya April hingga Juni 2024. Nah, perlu diketahui anggaran 11,25 triliun itu belum termasuk anggaran untuk program bantuan pangan, pembagian beras 10 kilo dan untuk 22 juta penerima untuk periode hingga Juni 2024. Nah, Kepala Badan Kebijakan Fiskal BKF Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyampaikan bahwa sebagian besar anggaran bantuan sosial telah ditetapkan dalam APBN 2024. Untuk beberapa perubahan tersebut, pemerintah berencana melakukan realokasi anggaran, namun pemerintah belum memastikan anggaran untuk program tambahan ini
apakah termasuk dana alokasi Perlinsos 496,8 triliun yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, itu teman-teman mengenai APBN dan juga bansos ya ketika menjelang Pilpres 2024 kemarin. Dan teman-teman berikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.